Pernahkah kalian mendengar tentang flu Spanyol? Nah, di video ini kita akan menjelajahi kisah gelap di balik salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Siapkan dirimu untuk terkejut. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami, Penulis Sejarah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu momen paling tragis dalam sejarah kesehatan global, flu Spanyol. Jadi, apa itu flu Spanyol? Dan mengapa disebut sebagai pandemi paling mematikan dalam sejarah umat manusia? Flu Spanyol ini bukan flu biasa, guys. Pandemi ini terjadi pada tahun 1918, tepat di akhir Perang Dunia Pertama. Namun, meskipun namanya flu Spanyol, sebenarnya virus ini nggak berasal dari Spanyol. Nama, flu Spanyol, muncul karena Spanyol adalah salah satu negara pertama yang melaporkan wabah ini secara terbuka. Waktu itu, Spanyol tidak terlibat dalam Perang Dunia Pertama sehingga media mereka bebas melaporkan wabah tanpa takut terkena sensor perang. Sementara itu, negara-negara yang terlibat dalam perang seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat cenderung menyembunyikan berita tentang flu ini untuk menjaga moral publik dan tidak menambah kekhawatiran di tengah situasi perang yang sudah kacau balau. Berbeda dengan negara-negara tersebut, pers Spanyol melaporkan dengan detail tentang jumlah orang yang terinfeksi dan yang meninggal akibat flu ini. Akibatnya, banyak orang yang salah mengira bahwa Spanyol adalah sumber asal mula virus ini, padahal kenyataannya virus ini menyebar hampir di seluruh dunia secara bersamaan, dan hingga kini asal-usul pastinya masih diperdebatkan. Flu Spanyol menjadi pandemi global dengan penyebaran yang sangat cepat karena kondisi dunia saat itu yang sedang dilanda perang, di mana banyak pasukan yang bergerak antar negara, mengangkut serta menyebarkan virus ke seluruh penjuru dunia. Jadi, meskipun namanya flu Spanyol, virus ini sebenarnya adalah masalah global yang tidak mengenal batas negara. Flu Spanyol menyebar dengan sangat cepat karena kondisi dunia saat itu. Perang Dunia Pertama yang baru saja berakhir, menyebabkan banyaknya pergerakan pasukan dari satu negara ke negara lain. Para tentara yang kembali dari medan perang tidak hanya membawa kisah-kisah heroik, tapi juga membawa virus ini ke kampung halaman mereka, yang pada akhirnya mempercepat penyebaran virus ke seluruh dunia. Pergerakan manusia dalam jumlah besar ini menciptakan jalur-jalur baru bagi virus untuk menyebar ke berbagai belahan dunia. Ditambah lagi, kondisi kesehatan dan kebersihan pada masa itu sangat buruk. Rumah sakit dan fasilitas medis kewalahan dengan banyaknya pasien perang, sehingga tidak mampu menangani lonjakan kasus flu. Pengetahuan tentang virus dan cara penyebarannya juga masih sangat terbatas. Kepadatan penduduk di banyak kota besar, buruknya sanitasi, serta kurangnya akses terhadap perawatan medis yang memadai semakin memperburuk situasi. Lingkungan yang kumuh dan fasilitas kesehatan yang minim membuat virus ini menyebar dengan sangat cepat dan tidak terkendali. Sebagai tambahan, komunikasi yang belum secanggih sekarang membuat informasi tentang cara mencegah penyebaran penyakit ini sulit untuk disebarluaskan. Banyak orang yang tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang bagaimana cara melindungi diri mereka dari virus ini. Akibatnya, flu Spanyol dengan cepat menjadi pandemi global yang menewaskan jutaan orang hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Virus ini memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot. Minumlah Parame, tablet berkhasiat ganda. Namun, ada beberapa perbedaan mencolok yang membuat flu Spanyol jauh lebih mematikan. Salah satu perbedaan utama adalah komplikasi yang ditimbulkan oleh virus ini. Banyak penderita flu Spanyol mengalami pneumonia parah, yaitu infeksi pada paru-paru yang menyebabkan radang dan penumpukan cairan di alveolus. Pneumonia ini seringkali berkembang sangat cepat dan bisa menyebabkan gagal napas dalam waktu singkat. Korban yang terkena pneumonia akibat flu Spanyol seringkali mengalami kesulitan bernapas yang parah. Bibir dan wajah mereka bisa berubah menjadi kebiruan karena kekurangan oksigen, dan banyak dari mereka yang meninggal dalam hitungan jam atau hari setelah gejala pertama muncul. Satu hal yang membuat flu Spanyol ini lebih mengerikan adalah dampaknya terhadap kelompok usia yang biasanya tidak terlalu rentan terhadap flu biasa. Biasanya, flu lebih berbahaya bagi anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Namun, flu Spanyol justru lebih mematikan bagi orang dewasa muda yang sehat, terutama mereka yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh apa yang disebut sebagai badai sitokin. Pada dasarnya, ini adalah reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh yang justru merusak jaringan tubuh sendiri. Orang dewasa muda dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat mengalami reaksi ini dengan lebih intens,
yang menyebabkan kerusakan paru-paru yang lebih parah dan komplikasi yang lebih fatal. Fenomena ini menjadi salah satu aspek yang paling membingungkan dan menakutkan dari flu Spanyol. Banyak tentara muda yang baru pulang dari Perang Dunia Pertama tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal, meskipun mereka sebelumnya dalam kondisi kesehatan yang prima. Hal ini mengakibatkan ketakutan yang meluas dan ketidakpastian, karena tidak ada yang merasa benar-benar aman dari penyakit ini. Dengan gejala yang mirip flu biasa namun berpotensi mematikan dalam waktu singkat, dan dampaknya yang sangat parah pada kelompok usia muda dan sehat, flu Spanyol menjadi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Pada masa itu, ilmu kedokteran belum secanggih sekarang. Tidak ada vaksin atau obat khusus untuk melawan flu Spanyol. Ilmuwan dan dokter masih berusaha memahami virus ini, dan alat diagnostik serta teknologi laboratorium yang ada sangat terbatas. Upaya pengendalian wabah dilakukan dengan cara-cara yang lebih sederhana dan seringkali tidak cukup efektif. Karantina menjadi salah satu langkah utama yang diambil. Orang-orang yang terinfeksi atau diduga terinfeksi diisolasi dari masyarakat untuk mencegah penyebaran virus. Banyak kota yang menutup sekolah, teater, dan tempat-tempat umum lainnya. Namun, dengan pergerakan manusia yang begitu cepat akibat perang dan kurangnya koordinasi antar wilayah, karantina seringkali tidak diterapkan dengan konsisten. Penggunaan masker juga dianjurkan secara luas. Masker dari kain kasa menjadi pemandangan umum, terutama di tempat-tempat umum dan saat berkumpul. Namun, efektivitas masker ini tidak sebanding dengan masker modern yang kita miliki saat ini. Selain itu, tidak semua orang patuh menggunakan masker, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya, ketidaknyamanan, atau skeptisisme terhadap langkah-langkah kesehatan yang diterapkan. Pembatasan sosial atau social distancing juga diterapkan untuk mengurangi kontak langsung antar individu. Orang-orang diminta untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Namun, karena komunikasi yang terbatas dan tidak adanya sistem informasi yang efektif, pesan ini tidak selalu sampai ke semua lapisan masyarakat. Banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya menjaga jarak atau tidak memiliki pilihan lain karena kebutuhan ekonomi. Pandemi flu Spanyol akhirnya mereda pada tahun 1920, setelah menewaskan sekitar 500 juta orang, atau sekitar 3 hingga 5% dari populasi dunia saat itu. Jumlah kematian yang luar biasa ini membuat flu Spanyol menjadi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Pandemi ini menyebar dalam beberapa gelombang, dengan gelombang kedua pada akhir tahun 1918, hingga awal tahun 1919 menjadi yang paling mematikan. Setelah gelombang ketiga, yang terjadi pada pertengahan tahun 1919, intensitas wabah mulai berkurang. Pada tahun 1920, flu Spanyol mulai mereda, sebagian karena banyak orang yang telah terinfeksi dan memperoleh kekebalan, dan sebagian lagi karena virus itu sendiri mulai bermutasi menjadi bentuk yang kurang mematikan. Meskipun sangat mematikan, pandemi ini membawa dampak besar yang mendorong kemajuan di bidang kesehatan masyarakat dan penelitian medis. Pandemi flu Spanyol mendorong penelitian intensif di bidang virologi dan imunologi. Upaya untuk memahami virus influenza dan cara kerjanya memicu perkembangan vaksin influenza. Pada tahun-tahun berikutnya, vaksin influenza dikembangkan dan terus disempurnakan, yang hingga kini menjadi salah satu alat penting dalam pencegahan wabah flu. Flu Spanyol mengingatkan dunia bahwa pandemi dapat terjadi kapan saja dan dapat memiliki dampak yang menghancurkan. Kesadaran ini mendorong pemerintah dan komunitas ilmiah untuk selalu waspada dan siap menghadapi potensi wabah di masa depan. Pandemi flu Spanyol merupakan tragedi besar dalam sejarah, tetapi juga menjadi katalisator untuk banyak inovasi dan kemajuan di bidang kesehatan masyarakat dan penelitian medis. Pelajaran yang kita dapat dari pandemi ini telah membantu kita untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Jadi, mari kita terus memperhatikan kesehatan kita sendiri dan membantu melindungi orang-orang di sekitar kita dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman dan keluarga, agar mereka juga dapat memahami pentingnya sejarah dalam konteks kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video mendatang.